pokoknya sekarang tinggal tersisa ini anak-anak calon pemenang DA ya. Bang Ipul harap kalian jangan ribut-ribut lagi. Seorang senior nggak nyaka top 3 di Iya, DA 7 alhamdulillah April bisa di luar prediksi masuk ke Olia. top 3. Tasya juga ya, nggak disangka-sangka juga gitu. Oke, Aulia ini nggak menyangka kalau Tasya dari Tangerang Selatan ini masuk ke top 3 kawan. Tapi alasannya apa kok sampai kaget? Nanti kita akan bahas ya. Ini juga ada video reaksi yang lain. Ratu virtual gift, seharusnya dia yang tersenggol makan korban. Hei netizen. Lagi-lagi, kalau misalnya ada peserta yang virtual gift-nya sangat tinggi tapi kualitas suaranya menurut netizen kurang, itu pasti dihujat. Kalau dulu itu yang kecil mungil tuh loh kawan, yang perempuan ya, itu juga dihujat tapi virtual gift-nya tinggi terus. Kalau sekarang ini adalah Tasya yang dihujat oleh netizen. Apakah Tasya next ini bakal tersenggol hanya sampai di 3 besar saja? Nanti akan kita bahas juga, kita simak yang Oke, lain. sudah tahu kan jawabannya ya, kenapa di top 4 kemarin harus diulang dan tidak ada peserta yang tersenggol seperti itu. Jadi mungkin ternyata Tasya itu sudah dipersiapkan untuk masuk ke 3 besar. Oke. Dan juri. Nah, ini ada cedukan yang lain nih, informasi yang lain ketika Abang L bersama Bunda Lesti, Baby Lesia juga ikut semalam ya di Dangdut Academy ke-7 untuk konser yang pertama ya, untuk penampilan yang pertama di top 3. Nanti kita akan bahas lebih lanjut untuk cuplikan video ini kawan. Jadi buat teman-teman jangan kemana-mana, tetap di sini di channel YouTube Albi dan Alfrin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di channel YouTube Albi dan Alfrin, tempat informasi, video reaksi, dan video viral Indonesia. Seperti biasa kita akan bahas soal updatean terbaru Lesti Rizky Bilar, Abang L, Baby Lesia, dan juga tentang Dangdut Academy ke-7 yang sudah masuk di top 3 kawan, dan berarti sudah mendekati grand final. Nah, ini ada sebuah topik menarik nih ya, yaitu mengenai Tasya DA7 Tangerang Selatan. Ini menjadi bukan salah satu sih, satu-satunya peserta yang saat ini sering dihujat oleh netizen. Entah kenapa. Kalau waktu itu kawan, yang sering dihujat adalah yang perempuan itu, yang cewek yang kecil mungil, yang sudah tersenggol. Ya, saya lupa namanya siapa ya. Itu virtual gift-nya tinggi terus, tapi menurut netizen kualitas suaranya kurang. Nah, sama kayak Tasya ini kawan ya, menurut netizen ini kualitas suaranya itu kurang, tapi virtual gift-nya tinggi. Bahkan yang kemarin yang di top 4 itu Tasya di urutan nomor 1 tertinggi virtual gift-nya. Akhirnya dirujak nih, seharusnya Tasya yang tersenggol, seharusnya Tasya ini jangan sampai masuk grand final dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas ya. Ini juga ada sebuah video-video terbaru kawal soal Lesti Rizky Bilar dan Abang L, Baby Lesia di acara semalam di Dangdut Academy ke-7, di mana Abang L juga ikutan bersama dengan Baby Lesia. Ada Kak Tian juga. Baby Lesia digendong sama Ente Cepi ya, Masya Allah. Oke, Kak Tian barusan tuh foto bareng sama Tasya. Keren banget ya di Dangdut Academy ke-7 yang semalam kawan. Ini konser seperti ada sebuah ceritanya. Ada kisahnya, ada kisah klasiknya, ada juga kisah cerita rakyatnya gitu ya. Jadi seperti menonton konser musikal, keren banget. Apalagi Bunda Lesti Kejora juga sampai bilang, ini sih bukan kompetisi tapi ini konser, the best. Kalau sudah masuk 3 besar, ini pasti tambah keren. Tuh Tasya. Tasya Tangerang Selatan. Oke. Tasya ini salah satu lagi-lagi salah satu, bukan salah satu sih, satu-satunya peserta yang langsung mendapatkan dukungan The Boss dari Ayah Kejora. Berarti bisa jadi keluarga besar dari Lesti Kejora ini mendukung Tasya. Bisa jadi ke arah itu kawan ya. Tapi dari Jabar ini kan ada 2, dari Tasya dan juga Cirebon, yaitu April. Oke, ini kita simak dulu kawan, ada beberapa video-video yang lain. Ini ada Abang L, kita simak dulu bersama dengan siapa nih Abang L?
Oke, wih lagi makan ternyata. Gak jadi makannya. Makan azam. Oh, disuapin azam, Masya Allah. Barusan itu gak jadi makan, ternyata mau disuapin ke temennya, ke sohibnya ya. Keren banget ini. Jadi jiwa humble-nya Bang El, suka berbaginya Bang El ini mirip banget sama papa dan bundanya. Oke, next ini juga Bunda Lesti Kejora semalam kawan. Masya Allah makin cantik dan sehat selalu untuk Bumil. Meskipun selalu padat aktivitas, insya Allah diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun dalam kondisi hamil. Dedeknya juga sehat, bundanya juga sehat. Amin ya Robbal Alamin. Dan ini juga coba kita simak dulu. Keren banget ya fashion yang digunakan oleh Bunda Lesti Kejora. Oke, kalau pakai banyak warna hitamnya dipakai oleh Bunda Lesti Kejora menjadi elegan kawan. Menjadi terlihat sangat mahal fashionnya yang digunakan. Bersama dengan asisten yang paling cute yaitu Kak Tianzi kan paling cute. Ini juga nih kita simak dulu. Masya Allah. Ada Bang El. Pecat loncat sama Meli. Oh pohon segala tuh. Itu mungkin ini ya. Gak ada capeknya bersama Meli. Udah ya, itu lengkap tuh komplit kalau sudah main sama Meli itu gak ada capeknya juga. Bang Indra. Ya. Oke, ternyata begitu ya ketika lagi break tuh kawan. Wah, terasa lagi nonton secara langsung ya di panggung DA7. Oke, Bunda Lesti Kejora juga ditambah tuh make upnya. Oke, Masya Allah. Ya deh, saya akan balik lagi ya buat teman-teman semua. Akan kita bahas untuk topik yang kedua. Jangan kemana-mana, tetap di sini di channel YouTube Albi dan Alfred. Alhamdulillah. Udah ya teman-teman ya, pokoknya sekarang tinggal tersisa ini anak-anak calon pemenang DA ya. Bang Ipul harap kalian jangan ribut-ribut lagi ya. Ini yang 3 ini yang udah benar-benar tersaring. 3 ini udah benar-benar terbaik. Yang kemarin apakah kemarin juga sama, kemarin juga terbaik, dan ini adalah ya yang sudah tersaring. 3 terbaik. Oke, ini adalah komentar dari mantan juri Dangdut Akademi ke-7 Bang Ipul. Ini memberikan pesan nih buat kita semuanya, terutama para penggemar, para penikmat Dangdut Akademi ke-7, siapapun idola kalian, jangan ribut-ribut lagi. Yang 3 ini yang sudah masuk top 3 ini sudah tersaring, sudah terbaik gitu ya. Lagian kalaupun ada yang tersenggol nanti, dia kan juga sudah juara juga kawan, juara 3, mendapatkan label juga gitu ya, mendapatkan kontrak Indosiar juga, hadiah uang tunai dan lain sebagainya. Oke, ini juga ada sebuah video dari Aulia DA kawan. Ini kaget ketika Tasya DA7 ini ternyata masuk 3 besar. Kenapa kaget ya? Kita simak. Seorang senior gak nyaka top 3 di Iya, DA7. alhamdulillah April bisa Di luar prediksi masuk ke Aulia. top 3. Tasya juga ya, apa namanya, nggak disangka-sangka juga gitu. Oke, gak disangka-sangka Tasya ya. Artinya kenapa? Apakah Tasya dianggap sebagai gak cocok, gak layak masuk 3 besar? Jadi kaget masuk 3 besar gak disangka-sangka. Katanya Kak. Berarti kan logikanya gitu ya. Banyak yang beranggapan bahwa Tasya ini secara kualitas nih, ini seharusnya gak masuk 3 besar. Mungkin gitu ya pemikiran dari para warga plus 62 yang mungkin termasuk yang disampaikan oleh Aulia. Tapi berhubung juga menggunakan virtual gift dan akhirnya yang tertinggi
ya mau nggak mau Tasya juga masuk ke 3 besar. Mungkin itu ya versinya. Entah mungkin teman-teman juga memiliki sebuah pandangan yang lain. Kita simak untuk video reaksi dari warga plus 62 yang lain. Ratu virtual gift, seharusnya dia yang tersenggol makan korban. Hei netizen, kau bilang dia yang tersenggol, tanya bagus, spektakuler, masih dibilang dia yang harus tersenggol. Weh, kalau komentar itu yang bener ya, orang penampilan dia ini loh bagus. Dia itu mampu membuat dangdut itu menjadi lebih klasik, lebih enak, dan juga lebih bernuansa anak muda, anak Gen Z zaman sekarang. Masih kalian bilang dia apa makan korban? Orang dia tuh bagus. Kemarin yang kata kalian yang makan korban itu Shakira, kemudian Arbil katanya suaranya ngorok. Sekarang Tasya jadi korban. Habis ini siapa lagi ya yang jadi korban? Orang dia ini loh penampilannya spektakuler. Ya wajar dia virtual gift-nya tinggi. Orang penampilannya juga bagus. Penampilan dia itu maksimal, luar biasa. Oke, nah itu maksud saya Shakira ya. Dulu Shakira yang selalu dihujat, yang dianggap sebagai ratu virtual gift karena tinggi terus, tapi menurut netizen suaranya kurang gitu loh kawan. Sekarang Tasya, karena kebanyakan netizen menilai gini loh kawan, kalau suaranya nggak ada cengkoknya, terus nggak dangdut klasik banget, itu dianggap nggak berkualitas gitu. Padahal kalau menurut saya Tasya ini suaranya adalah membawa dangdut menjadi kekinian gitu loh kawan ya. Dangdut itu kan nggak harus bernuansa bersuara klasik terus. Kalau April ciri khasnya adalah dangdut klasik. Kalau Tasya adalah dangdut kekinian gitu loh kawan. Jadi ada versi dan ciri khasnya. Jadi ya saya rasa virtual gift ini kenapa juga harus ada di samping penilaian juri, karena netizen seluruh Indonesia, para penonton ya, warga Indonesia juga berhak memiliki sebuah penilaian tersendiri gitu loh kawan. Melalui apa? Gak mungkin dong melalui penilaian kayak juri gitu. Ya salah satunya adalah melalui virtual gift ini. Kalau zaman dulu adalah SMS ya kan. Oke, next ini juga ada video yang lain. Oke, sudah tahu kan jawabannya ya, kenapa di top 4 kemarin harus diulang dan tidak ada peserta yang tersenggol seperti itu. Jadi mungkin ternyata Tasya itu sudah dipersiapkan untuk masuk ke 3 besar. Dan juri hanya menunggu penampilan terbaik dan penampilan yang memukau dari Tasya saja untuk bisa meloloskan Tasya seperti itu. Karena kemarin Tasya kan penampilannya kurang ya, apalagi bikin kesalahan, jadi harus diulang gitu kan. Karena nggak mungkin dong kalau dia bikin kesalahan terus dilolosin gitu kan. Jadi akhirnya mau nggak mau harus diulang dan nunggu penampilan Tasya yang stabil, yang memukau seperti itu. Baru juri nggak malu kalau misalkan meloloskan Tasya. Dan selamat untuk Valen, April, dan Tasya. Oke, ini versi yang lain ya. Beberapa waktu yang lalu kan memang Tasya ini sempat salah lirik atau lupa atau gimana. Dan seharusnya waktu tereliminasi atau tersenggol itu Tasya seharusnya kayak gitu. Tapi ternyata waktu itu nggak ada yang tersenggol. Akhirnya untuk konser selanjutnya, ya untuk audisi selanjutnya, penampilan selanjutnya Tasya diberikan kesempatan lagi dan akhirnya maksimal. Dan ternyata benar virtual game-nya tertinggi dan lolos di top 3. Ada yang mengatakan ini sudah disetting oleh Indosiar. Tapi it's okay lah, itu penilaian dari warga plus 62. Bagaimana nanti endingnya, siapakah yang masuk grand final, itu sudah yang terbaik menurut versi juri dan juga menurut dari warga plus 62 dari rakyat Indonesia. Kita jangan sampai ribut secara berlebihan gitu ya. Oke, itulah informasi dan video reaksi dari saya. Teman-teman bisa langsung berikan saran dan juga komentar terbaik Anda di sini di kolom komentar. Sekarang juga bantu share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa, bye-bye semua.